Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore atau malam. Di sini kami dari kelompok 8 akan memberikan psikoedukasi mengenai gangguan disporia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Jadi kami memiliki 6 buah anggota. Yang pertama ada Aufa dengan belakang 065, lalu ada saya Dimas dengan belakang 144, ada Ataka dengan belakang 151, ada Denny dengan yang belakang 155, ada Priscilia dengan yang belakang 164, lalu yang terakhir ada Kevin dengan yang belakang 175. Baik, yang pertama kita akan menuju ke definisi mengenai gangguan disporia yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Disporia adalah kondisi ketika seseorang mengalami perasaan tidak nyaman atau ketidakpuasan secara mendalam. Disporia merupakan kebalikan dari euforia. Kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita usia 25 tahun hingga 44 tahun. Baik, itulah tadi mengenai gangguan disporia. Selanjutnya, kelompok saya akan menjelaskan mengenai perspektif teoritis mengenai gangguan disporia. Silahkan. Perspektif teoritis. Banyak orang yang belum bisa membedakan antara gender dan jenis kelamin. Gender dan jenis kelamin itu berbeda. Yang pertama, jenis kelamin itu adalah hal yang diberikan secara genetik kepada kita ketika kita lahir. Ya, kemungkinan kalau cowok itu ya mempunyai penis, kalau cewek kita memiliki payudara, dan cuman ada 2 kemungkinan itu sih, kalau nggak cowok ya cewek. Nah, sementara gender itu mengacu pada peranan apa yang mau dilakukan oleh seseorang. Jadi gender itu bergantung pada peranan sosial, nilai, dan norma, dan bagaimana seorang itu ingin bertingkah laku sehari-hari. Nah, terus di gender ini ada suatu kelainan, yaitu namanya gender dysphoria. Dysphoria ini bisa disebut juga dengan transgender lah untuk sebutannya sekarang. Gangguan identitas jenis kelamin atau gender dysphoria ini adalah keinginan untuk memiliki jenis kelamin yang berlawanan dengan kenyataan, atau wanita ingin menjadi pria, pria ingin menjadi wanita, atau keyakinan bahwa seseorang telah masuk ke dalam sebuah tubuh dengan jenis kelamin yang salah. Pada kondisi ini juga, individu telah menyimpang apa dan bagaimana perilaku, perasaan, dan pikiran individu sebagai maskulin atau feminim. Kondisi ini bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak. Terima kasih. Baik, itu adalah perspektif teoritis mengenai gangguan disporia. Selanjutnya di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai gejala gangguan disporia beserta pencegahan dan penanganannya. Oke, untuk anggota kelompok, waktu dan tempat saya persilakan. Yang berikutnya adalah gejala-gejala dari gangguan disforia. Gejala ini dialami oleh pengidap gangguan disforia pada masa remaja dan juga dewasa. Yang pertama adalah seorang perempuan akan merasa dia adalah laki-laki secara biologis, begitu pula sebaliknya para laki-laki akan secara biologis merasa dirinya adalah perempuan. Yang kedua adalah mereka cenderung menolak berpenampilan ataupun berpakaian sesuai gender biologis mereka. Yang ketiga adalah mereka cenderung lebih suka melakukan aktivitas yang bertolak belakang dengan gender biologisnya. Yang selanjutnya adalah mereka akan secara konsisten merasa tidak sinkron antara identitas gendernya dengan gender biologisnya. Yang berikutnya adalah mereka akan memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan ciri-ciri biologisnya, seperti wanita yang memotong habis rambutnya maupun laki-laki yang mencukur bulu kakinya agar terlihat mulus. Yang berikutnya, mereka akan menolak untuk buang air kecil dengan cara yang sesuai dengan alat kelamin biologisnya. Yang berikutnya, mereka cenderung stres dan tertekan pada saat mengalami perubahan-perubahan fisik pada dirinya di masa pubertas.
Dan yang selanjutnya, mereka cenderung ingin melakukan operasi ganti kelamin dan juga sering membicarakan tentang prosedur ganti kelamin. Dan yang terakhir adalah mereka cenderung membenci identitas gender biologisnya, sehingga mereka menolak untuk berperilaku, berpenampilan, berpakaian, dan juga melakukan aktivitas seksual sesuai dengan kelamin biologisnya. Pada dasarnya, distorbia bisa diatasi dengan baik, tergantung penyebab yang mendasarnya. Dalam kasus konsumsi minuman beralkohol berlebihan, distorbia umumnya akan mereda setelah kebiasaan tersebut dihentikan. Hanya saja, mungkin butuh waktu untuk berminggu-minggu hingga suasana hati benar-benar membaik. Pada PMDD, gejala distorbia juga dapat membaik dengan menerapkan perubahan pada gaya hidup, misalnya mengonsumsi makanan bergizi, aktif bergerak atau berolahraga, mengontrol stres dengan baik. Namun, PMDD juga bisa diatasi dengan obat-obatan yang diresepkan dokter. Kasus distorbia yang diakibatkan oleh gangguan psikologis serta depresi, gangguan bipolar atau gender distorbia akan membutuhkan konseling dan pengobatan dari psikiater. Pengobatan atau penanganan yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkatan gangguan psikologis yang dialami. Meski bukan tergolong gangguan kesehatan mental, distorbia tidak boleh disepelekan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai gangguan disforia, yaitu mengenai definisi, perspektif teoritis, gejala-gejala gangguan disforia, lalu ada pencegahan dan penanganan. Pastinya diakhiri mengenai harapan. Apa sih harapan yang kelompok kami harapkan lah ini ya, mengenai psikoedukasi gangguan disforia sebagai berikut. Harapannya dengan adanya psikoedukasi ini, kita jadi lebih care terhadap seseorang yang mengalami gangguan identitas gender, serta paham bagaimana cara pengobatan gangguan tersebut, dan berupaya lebih bisa menghargai seseorang hingga mengurangi adanya toxic masculinity. Jadi ayo kita bersama-sama memahami orang yang berbeda dengan kita. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya mewakili kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan yang kami tampilkan di video ini. Semoga ilmu yang kita berikan pada hari ini bermanfaat. Sekali lagi saya mewakili kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.